Cuman kecewa, kenapa Kecewa. tidak terus terang. Oke. Jadi hati nurani saya siap. Iya, Oma. Sehingga saya bisa mempersiapkan kira-kira apa yang diperlukan di sana. Oke. Halo sahabat Sarapan Sabda, dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudariku berada. Hari ini senang sekali karena kita berjumpa lagi dalam edisi Sarapan Sabda. Tapi rasa-rasanya sangat spesial nih, karena kita kedatangan seorang bintang tamu juga ya, yaitu Oma Tuti. Selamat pagi Oma. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Baik. Baik, sehat. Semangat? Semangat. Semangat Oma ya, oke. Sekedar informasi, Oma Tuti ini adalah salah satu penghuni dari Panti Reda Rinda Kasih 1 yang paling semangat loh, yang paling awet muda. Padahal usianya berapa? Nanti Oma akan perkenalin dirinya ya. Oke, nah sebelum itu Oma, boleh perkenalin diri dulu, namanya Oma siapa, lalu umurnya Oma sekarang sudah berapa Oma? Dan tinggal di panti ini sudah berapa lama? Monggo Oma. Nama saya, nama panjangnya Cornelia Maria Vitalis Astuti. Tapi hari-hari dipanggilnya dengan Ibu Tuti. Tuti ya. Saya 12 bersaudara. Oke. 11 saudara saya sudah diambil yang empunya, yaitu sudah dipanggil Tuhan. Tinggal satu-satunya saya. Sedang kedua orang tua saya sudah lama juga sudah diambil Tuhan. Oke, Oma. Dan waktu itu saya tinggal bersama cucu dan ponakan. Tapi mungkin Tuhan menghendaki lain. Iya, Oma. Saya dijemput oleh seseorang, ya antara kenal dan tidak. Kemudian saya diantar oleh ponakan saya datang ke suatu tempat yang belum pernah saya pikirkan, belum pernah saya lihat. Oke Oma, sampai di situ dulu sebelum nanti kita lebih lanjut Oma ya. Mungkin perkenalin diri dulu Oma. Di awal ini umurnya Oma sekarang berapa? Maaf. 82. 82 Oma. Oke, 82 tapi kelihatan masih awet muda ya Oma ya, sehat ya. Amin. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, Oma di sini sudah berapa lama tinggalnya? Masih ingat berapa Ya, lama? kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Oke, 1 tahun. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik berikutnya nih Oma. Kalau Oma berkenan, mohon maaf, Gabriel mau tanya, gimana sih perjalanan Oma bisa sampai masuk di panti ini? Apakah Oma itu datang sendiri atau seperti apa sih Oma? Mohon maaf kalau tidak berkenan di hati Oma ini Oma ya. Ya, saya terbuka. Oke, apa Oma. saja, Silakan, Oma. Karena itu sudah kehendak Tuhan. Gimana ceritanya Oma? Saya tidak mengira sama sekali karena setelah saya dapat dikatakan kami bersaudara 12 orang. Iya, Oma. Kebetulan saya nomor 11. Tinggal satu-satunya yang hidup. Dan saya tinggal bersama keponakan saya. Lingkungan keponakan saya adalah lain agama, lain yaitu mereka Muslim, kita Katolik. Tapi saya tidak mau membedakan agama. Itu semua tergantung dari kita masing-masing. Saling menghormati, saling menyayangi. Itulah pesan orang tua saya. Sehingga suatu saat pada hari Lebaran, ya saya merasa gimana gitu. Pada hari Natal, hati saya teriris karena saya mesti ke gereja berangkat sendiri. Walaupun malam saya ditolong oleh seorang pastor untuk dijemput dan diantar pulang. Dan herannya beliau tidak mau tahu saya nama pastor itu. Hingga detik ini saya tidak mengerti. Hanya saya kadang-kadang heran, apakah itu pastor benar? Iya. Ataukah bukan utusan Tuhan? Saya tidak tahu sampai detik ini saya katakan. Terus terang. Dan untuk pertama kali saya membuka pada Rater. Oke Oma, makasih Oma atas cerita singkatnya Oma itu. Jadi Oma diantar sini sama keponaan ya Oma ya? Sama keponaan diantar ke panti sini. Dan Oma tidak tahu waktu itu ya Oma ya? Oke, rencananya kalau boleh tahu, Oma itu diajak kemana sih sampai bisa sampai sini? Saya kan dapat dikata orang bilang orang perumahan. Orang perumahan Oma, oke. Suka sana sini. Ponakan saya terus terang mengatakan,
Tante ayo tindak-tindak nanti. Ya ayo pokoknya tindak-tindak biar tante senang. Oke. Tapi bawa baju kan mungkin minat. Iya, Oma. Ya udah saya bawa tas kecil, koper kecil, kira-kira untuk 5 hari lah. Oke, Oma. Tapi setelah saya masuk, ini mau kemana? Pokoknya nanti tante senang, di sana banyak teman, banyak saudara. Oke. Saya nggak mikir negatif sama sekali, Mbak. Iya, Oma. Ya, tahu-tahu saya dibawa ke sini yang belum pernah saya injak daerah sini. Oke. Lalu saya tanya, Tante, Budi mohon maaf, karena Tante di rumah kan sendirian, artinya semua lain agama. Iya, Oma. Tante sendiri yang Kristen Katolik. Saya tidak mau mengguncangkan pikiran maupun ingatan Tante. Jadi ini saya temukan dengan para saudara seiman di rumah ini. Oke. Ya saya terus terang aja, rasanya kecewa, mau nangis, mau jawab apa, nggak bisa keluar apapun. Iya, Oma. Hanya saya menjawab, kalau ini memang kehendakmu Tuhan, saya terima dengan senang hati. Oke. Hanya itu. Ya. Malam pertama saya tidak bisa tidur, Ji. karena saya masih mengingat cucu saya yang pertama itu kelas 1, Iya. yang kecil baru mulai jalan. Ibu sudah ditinggalkan, ibunya meninggal waktu melahirkan si kecil. Iya, Oma. Bapaknya kerjanya di luar kota. Oke. Jadi ponak-ponak cucu-cucu saya itu tinggal sama budinya. Iya, Oma. Ya sudah, saya percaya aja. Saya serahkan pada Yang Maha Kuasa untuk kedua anak ini. Ji. Sampai detik ini saya kurang lebih di sini sudah hampir Setahun ya. 1 tahun. Bisa ketemu cucu saya baru sekali. Oke. Tapi tetap saya syukuri, saya tetap percaya Tuhan akan memelihara dan melindungi. Oke, Oma. Walaupun mereka tidak diizinkan untuk dipermandikan. Oke. Oke, Oma. Ji. Kalau boleh tahu, anaknya Oma itu sekarang tinggal di mana ya? 2 orang ya, Oma ya? 2. Tinggal Itu di mana? berdekatan di daerah Pondok Gede, Oh, Jakarta. Oke. Satunya? Tapi lain rumah. Oh, lain rumah, Oma. Oke. Iya. Lalu cucunya Oma sudah berapa tadi? Mohon maaf. 2. 2 juga, Oma. Oke. Tapi justru baru hari ini saya buka keterus terang saya. Ji, Oma. Kedua anak itu bukan anak kandung. Oh, bukan. Oke, Oma. Yang besar itu perempuan, Ji. yang kecil laki-laki. Oke, Oma. Yang besar sudah berumah tangga, mengurusi rumah tangganya sendiri. Ji, Oma. Yang kecil itu yang mempunyai anak 2. Anak 2. Yang istrinya waktu melahirkan anak kedua Ji. diambil Yang Maha Kuasa. Oh, ya. Jadi anak kecil itu belum pernah lihat ibunya. Oke. Nah disitulah hati saya terketuk. Saya ingin aku pelihara sebagai anakku. Ji. Oke, Oma. Ji. Oke, Oma. Terima kasih banyak atas keterbukaan Oma Tuti ya, atas cerita yang tadi. Lalu saya juga turut prihatin dengan cerita Oma, tapi saya percaya bahwa Tuhan Ya, akan menyelenggarakan, iya. membantu Oma untuk melewati hari-hari ini, Oma ya. Saya juga sempat nangis Sempat nangis, Oma. meninggalkan kedua anak itu. Ji. Lalu dibawa sini, tidak diterus terang kepada saya. Oke. Tante, ayo tindak-tindak. Iya, Oma. Tante lama nggak pergi-pergi, ayo sekarang tindak-tindak. Saya tahu-tahu dimasukkan sini, saya pikir rumah siapa ini? Iya. Dia tidak menjawab sama sekali. Nanti tante periksa sendiri katanya. Ji. Oke. Lalu saya diterima oleh suster, saya kaget. Loh, kok suster? Ji. Saya sempat kaget. Lalu suster menjelaskan panjang lebar. Ya, saat itu juga saya mengatakan dan membulatkan hati, ya, Oke, Oma. Ji. sehingga sampai Saat ini, Ji. Kalau boleh jujur, Oma Tuti, apakah ada perasaan sedih atau perasaan marah ketika Oma itu dibawa ke sini? Kalau marah dulu ada nggak, Oma? Rasa marah ya, itu? cuman kecewa. Kenapa Kecewa. tidak terus terang? Oke. Jadi hati nurani saya siap, Iya, Oma. sehingga saya bisa mempersiapkan kira-kira apa yang diperlukan di sana. Oke, itu Oma ya. Ji. Hanya ya puji Tuhan.
syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Makasih saya hidup masih dibiayai oleh almarhum suami saya. Oh, masih ada pensiunan atau Ya, gimana, Oma? pensiunan. Pensiunan, puji Tuhan. Almarhum adalah seorang perwira angkatan laut. Oke, Oma. Puji. Saya hanya bersyukur saya tidak merepotkan kanan kiri, Puji. tapi betul-betul masih diperhatikan yang benar-benar bertanggung jawab atas diri saya. Oke, Oma. Puji. Nah, terus terang, dokter, saya anak kandung tidak ada, Puji. tapi saya ngambil 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Puji, Oma. Waktu saya ngambil yang laki-laki itu sekitar umur 3-4 tahun. Oh, oke. Dan Ya. sekarang sudah mempunyai keluarga juga. Ya. Kalau yang kedua, anak perempuan, itu sekali ambil saat ibunya melahirkan dia. Ah, oke. Dan sekarang Puji. sudah kelas 3 SMA. 3 SMA, puji, Oma. Ya, itu bukan orang lain, yang Iya. satu ponakan, satu jatuhnya cucu. Cucu, Bukan. Oma ya. Puji. Tapi Puji. kedua-keduanya tetap memanggil saya Ibu. itulah yang membesarkan hati saya. Puji, Oma. Puji. Saya juga mengenangkan Bunda Maria. Puji. Siapapun memanggil Bunda Maria adalah ibu. Oke, Oma. Puji. Itu yang menghibur diri saya Puji. sampai detik ini. Memang ya siapa orangnya, dalam 1 hari sampai 7 hari pikiran masih guncang. Oke, Oma. Nggak adanya menangis, tapi nangis untuk apa Puji. lama-lama? Ini mungkin sudah kehendak Tuhan. Puji, Oma. Lalu akhirnya saya bisa menerima dengan lapang dada. Hingga sampai detik ini saya ketemu dengan karakter. Puji. Makasih banyak, Oma. Puji. Puji. Nun sewu, Oma. Kalau dari keluarga sendiri, apakah Oma itu masih sering berkontak dengan anak-anak, dengan cucu-cucu? Masih sering atau gimana? Tetap, Tetap, Oma. Mereka Oke. kadang membawa ke sini. Iya. Itu Oke. ada yang tidak saya harapkan Puji. mereka datang. Itu membuat apa ya? Suatu kesenangan atau hiburan yang tak terhingga. Puji. Tapi kalau ada suatu kesempatan, ada suster mengizinkan, saya tengok. Oke. Tapi saya tidak mau lama-lama. Puji, Oma. Oke. Soalnya nanti meninggal juga berat lagi. Iya, Oma. Ya. Saya mengulangi dari awal. Dari kan. awal lagi. Penyesuaian Ya. adaptasi lagi, Oma ya. Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Oma di panti ini apakah selama setahun sudah merasa lebih kerasan atau seperti apa, Oma? Saya sudah merasakan happy luar dalam. Happy, Oma. Apa yang membuat Oma happy di sini, Oma? Semua teman Oke. saling bergandeng tangan. Puji. Satu sama lain saling merangkul. Iya, Oma. Ya, kita memperteguh. Ibuku adalah Bunda Maria, Puji. bapakku adalah Bapa di surga. Oke. Itu yang Puji. memperkuat. Puji. Baik, Oma. Lalu ini kita berbicara tentang hari-hari ke depan, Oma ya. Kita kan nggak tahu umur kita semakin bertambah. Lalu bagaimana sih kalau Oma Tuti itu menyiapkan hari, mungkin bisa kita bilang Suatu saat ya suatu saat ketika kita dipanggil lagi kepada Bapak. saya sejak masuk di panti ini, Puji, Oma. hari pertama saya masih menyesuaikan diri. Iya, Oma. Kedua menyesuaikan. Ketiga saya sudah pasrah pada Bunda Maria. Itu ibu yang abadi bagi saya. Oke, Oma. Gitu. Dan putranya Yesus itu yang betul-betul mengasihi saya. Oke. Kalau tidak Yesus mengasihi, mungkin saya tidak di sini. Oke, betul, Oma. Saya percaya, Mungkin Oma sudah terlantar di luar ya, tapi Tuhan mengirimkan Oma ke sini ya. walaupun saya punya rumah sendiri, apa sendiri, saya lupakan. Oke. Itu hanya titipan bagi saya saat saya hidup di luar. Oke, Oma. Dan kalau pada saatnya nanti Tuhan memanggil Oma kembali, Oma sudah siap juga, Oma ya. Oke. Baik, Oma. Nah, para pemirsa Sarapan Sabda, tadi sebenarnya Oma Tuti sudah menitipkan kepada saya ada satu sabda Tuhan yang menginspirasi Oma Tuti di dalam setiap aktivitasnya di Panti Jompo ini, Oma ya. Yaitu ayat yang berbunyi demikian. Boleh Gabriel bacain sedikit, Oma ya? Oke. Jadi ini konteksnya adalah ketika Yesus berada di atas kayu salib, Oma. Dikatakan begini dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, Bunda Maria, dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya,
berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Kira-kira dari pesan Sabda Tuhan itu apa sih? Kok bisa sangat menyentuh Oma? Kok bisa sangat menyentuh hatinya Oma Tuti ini? Mungkin Tuhan berkehendak lain. Karena di rumah sendiri semuanya agamanya Muslim. Oke, Oma. Hanya saya sendiri yang Katolik. Katolik. Saya sekali, 2 kali minta tolong diantar, sekali diantar, kedua kali ini naik taksi saja kan. Iya. Nah, dengan di situ itu suatu dorongan saya harus berkumpul dengan saudara-saudara seiman saya. Oke. Itu yang Betul. memperkuat diri saya. Ji. Kemudian saya bilang sama, aku kepingin pulang ke rumahku sendiri. Ji. Jangan kalau tante mau pulang ke rumah sendiri, saya tidak rela. Aku punya rumah Oke, lain. Oma. Kemudian saya ada pastor pembimbing saya Ji. menguatkan hati saya. Mengapa ibu bisa berkata begitu? Iya. Saya terus terang Romo, saya ingin hidup bersama saudara-saudaraku seiman dalam satu rumah. Oke. Saya memang nggak tahu kalau mau terus sampai di sini. Iya, Oma. Pikiran saya boleh ngambil saudara nggak tahu dari mana yang Ji. seiman tinggal bersama di rumahku. Oke. Tapi Tuhan menghendaki lain. Menghendaki lain. Ji. Saya Ji. ikut saja. Ji. Hingga detik ini rumah tetap terkunci. Oh gitu, Oma, sekarang. Tetap terkunci. Ji. Baik. Ponakan-ponakan tidak ada yang berani menempati atau membuka. Ji. Padahal sudah saya serahkan. Ji. Terus terang, saya juga punya anak angkat laki-laki. Iya, Oma. Itu yang saya serahi untuk tinggal di rumah itu Oke. Ji. Sampai detik ini. Oke, Oma Tuti, terima kasih banyak. Nah, di akhir episode ini mungkin Oma Tuti ini kan namanya video, Oma ya. Video itu bersifat abadi. Sampai kapanpun, sampai akhir hayat, mungkin ketika Oma Tuti juga sudah mohon maaf beralih dari dunia ini, masih bisa terkenang oleh anak cucu Oma ya. Jadi mungkin di kesempatan ini Gabriel mau mempersilakan Oma untuk mungkin mau mengatakan sesuatu yang selama ini mungkin terpendam kepada keponaan Oma yang dulu mengirimkan Oma ke sini. Yang pertama keponaan dulu. Ada nggak Oma yang mau disampaikan? Silakan Oma lihat ke kamera situ, Oma. Ini Budi itu anak perempuan. Ji. Ibunya kakak saya. Ji. Nah, setelah saya hidup sendiri itu diambil oleh dia. Iya, Oma. Jadi saya hidup bersama mereka. Oke, Oma. Ji. Saya akan bicara dengan Budi. Ji. Budi, Tante minta maaf. Saat Budi membawa Tante ke sini, Tante tidak punya pikiran apa-apa. Setelah sampai di dalam, Tante terus terang menyesalkan kami. Kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Sehingga saya bisa menyiapkan diri untuk hidup bersama teman-teman seiman, seumur di dalam rumah Tuhan ini. Tetapi setelah saya lakoni dalam kira-kira 1 bulan, saya bisa menyesuaikan dan saya tetap bersyukur kepadamu telah menempatkan Tante di tempat yang benar. Dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berterima kasih Budi, selama kamu mengurusi Tante. Tante mohon maaf kalau ada kekurangan atau kelebihan mulut Tante, kurang sopan, kurang adil, kurang apapun. Saya minta maaf selama Tante masih hidup. Dan Tante di sini sudah tenang, sudah berkumpul dengan saudara-saudara Tante yang seiman untuk seumur hidup, bahkan hingga dipanggil Tuhan kami tetap bersatu. Terima kasih Budi, jaga cucu-cucu Tante, Pria dan Rizky. Sayangilah, kasihanilah, belum cukup umur sudah kehilangan ibu. Sekian Budi, dan Tante minta maaf selama Budi mengurusi Tante, mungkin Tante menjalankan kesalahan yang tidak Tante sadari sehingga membuat kecewa atau sakit hati Budi. Tante minta maaf lahir batin Budi, supaya Tante
bisa menjalani sisa hidup dengan tenang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ji. Oke Oma. Dan kemudian mungkin untuk anak-anaknya Oma yang sedang menonton itu ya Oma, tadi bukan anak kandung sebenarnya Oma ya. Mungkin ada sesuatu yang mau Oma sampaikan, tapi sebelum itu karena mohon maaf pemirsa, suasana di belakang ini agak sedikit ribut Oma ya. Jadi Gabriel sedikit dekat, terus pinjam sebentar, lalu dia dekatkan ke mulut Oma gini Oma ya. Oke, Oma bisa pegang sendiri nggak? Bisa Oma ya? Didekatkan aja langsung di dekat mulut gitu Oma. Oke. Mungkin ada yang mau Oma sampaikan kepada anak-anak Oma. Monggo Oma. Tito, kamu sudah tahu keadaan ibu. Walaupun kamu sebelumnya di belakang punggung ibu, kamu sudah berunding dengan kakak, Mbak Budi. Tapi kamu juga tidak menyampaikan kepada ibu. Kamu ingat umur berapa kamu hidup di tangan ibu hingga ibu terlepas dari lingkungan kamu. Itu bisa kamu hitung dengan lamanya tahun. Tapi ibu tidak menyesal, bahkan ibu bersyukur. Kalian masih mau mengingat bahwa itu bukan tempat ibu yang sebenarnya. Tempat ibu adalah tempat yang bersama-sama hidup, susah, senang dengan saudara-saudara seiman ibu. Ibu tetap bersyukur dan berterima kasih kepada kalian semua. Dan itu ibu juga tidak lupa minta maaf selama ibu mengurus kalian. Ibu banyak melakukan kesalahan, membuat kekecewaan untuk kalian. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Amin. Oke Oma. Lalu yang ketiga mungkin untuk cucu-cucu Oma yang mungkin ketika menonton video ini sudah bertambah dewasa, ada mungkin pesan yang Oma ingin sampaikan Oma. Monggo Oma Tuti. Niken, ini Eyang. Terima kasih selama Eyang bersama Niken, Eyang selalu memberikan pemberian iman ataupun yang berupa makanan dengan baik dan menyayangi Eyang apa adanya. Juga untuk Via dan Rizky, suatu saat kita masih berjumpa. Via turut nasihat Bude maupun Mbak Niken, jaga adik benar-benar nurut sama papa ya. Via ibunya Via, mamanya Via sekarang adalah Bude. Mama Via sudah menghadap Tuhan, ada di sisi Tuhan di surga. Tetap Via rajin berdoa, sekolah yang pintar sampai yang bisa ketemu dengan Via maupun Rizky. Bye-bye Via, Rizky. Baik Oma, terima kasih banyak Oma Tuti. Oke, sudah semua atau masih ada orang tertentu yang Oma mau sampaikan lagi? Tito aja anak. Itu aja Oma. Oke Oma, baik. Tito, Ya Tito, silahkan. kamu sudah tidak perlu atau menyaksikan keadaan ibu di sini. Walaupun kamu tentu sudah tahu siapa ibu, siapa kamu. Tapi ibu tetap kamu anak ibu satu-satunya. Ibu hanya minta sayangilah Via dan Rizky. Jangan sekali-kali kamu main tangan. Ya, ingat itu. Makasih. Tapi itu Oma ya. Oke, sudah cukup semua berarti Oma ya. Oke, minta izin untuk pasang kembali Oma. Mohon maaf. Oke, sudah Oma. Oke, baik Oma Tuti, kita mau membawa semua doa-doa kita Oma, juga pergumulan hati kita dan juga rencana apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita ke depannya. Tapi kita ingin membawanya dalam doa Oma ya. Mohon izin untuk Gabriel mungkin doa Oma. Baik Oma Tuti dan pemirsa Sarapan Sabda, marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk berdoa. Juga kita berdoa untuk Oma Tuti dan juga untuk keluarganya dimanapun mereka berada. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas begitu besar rahmat-Mu dalam hidup kami. Teristimewa kami bersyukur atas perjumpaan bersama dengan Oma Tuti dalam video Sarapan Sabda ini. Kami percaya bahwa terselenggaranya video ini bukanlah karena kehendak kami sendiri,
melainkan karena kehendak dan campur tangan-Mu yang mengutus para frater untuk sampai ke tempat ini. Secara khusus di dalam video ini, kami ingin berdoa bagi Oma Tuti, bagi kesehatannya, dan juga bagi sukacita, semangat, dan kegembiraan. Semoga Oma senantiasa dapat bergembira bersemangat di dalam menjalani hari-hari tuanya di panti ini. Mohon berkat-Mu juga bagi keluarga Oma, dimanapun mereka berada, dengan berbagai situasi dan latar belakang hidup mereka. Kami mohon maaf atas segala dosa, atas segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh keponaan, anak cucu Oma yang mungkin disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu, Allah yang Maha Pengasih dan Pengampun. Kami percayakan seluruh kehidupan Oma di panti ini, rencana-rencana baiknya, keluarganya ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau selalu menyertai hidup kami. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan hati kita, Oma, untuk memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Oma Tuti masa-masa sepuhnya di rumah panti Reda Rindang Asih 1 ini, keluarga Oma, masa depan Oma, dan juga kegiatan Oma senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke Oma, terima kasih banyak atas kesempatan yang Oma bisa berikan sharing-sharing singkat ini, di mana kita bisa mengetahui ternyata ada begitu banyak cerita di balik oma-oma yang berada di panti ini. Semoga ini juga bisa meneguhkan anak-anak yang berada di luar sana, yang mungkin bersama dengan orang tuanya yang sudah sepuh, Oma ya, yang sudah jompo. Semoga anak-anak juga tidak meninggalkan orang tua mereka. Demikian ya Oma ya? Oke. Terima kasih Oma Tuti. Kita mau pamit sebentar Oma. Oke, kita lihat kamera Oma. Oke, para pemirsa Sarapan Sabda, demikianlah bincang-bincang santai kita bersama dengan Oma Tuti, salah satu penghuni dari rumah sepuh, rumah jompo di Panti Reda Rindang Asih 1 di Ungaran, Semarang. Akhir kata, saya Frater Gabriel Singgi bersama dengan Oma siapa? Mas Cornelia Maria Vitalis Astuti. Pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Matur nuwun dan berkah dalem.